Bab 3763. Energi Bintang Fajar. Gary Su melihat Eric Kin sekilas, merasa sangat kaget. Kultivator bermarga Cheng itu benar-benar hebat. Meski tidak sebanding dengan dirinya, setidaknya sudah termasuk yang sangat hebat di tingkatan satu penurunan. Sedangkan kultivasi yang Eric Kin tunjukkan hanya sebatas fase penilaian tahap awal. Tidakkah identitas anak ini terasa sangat aneh? Si botak ini memiliki kemampuan cukup tinggi, tak disangka teman seiman ini bisa membunuhnya dengan sangat mudah. Jurus pedang teman seiman Cheng hebat sekali, kata Gary Su sambil tersenyum melihat mayat yang tergeletak di tanah. Puji berlebih, hanya membunuh secara diam-diam memanfaatkan energi pedang, jawab Eric Kin. Hehe, teman seiman Cheng tidak perlu rendah hati. Oh ya, teman seiman belum memiliki energi bintang fajar kan? Meski benda itu tidak banyak membantu dalam pelatihan kita, tetapi tampaknya kita sulit sekali melangkah di tempat ini. Kamu yang membunuh si botak, sudah seharusnya kamu yang mengambil energi bintang pagi miliknya. Gary Su menjulurkan tangan bersiap-siap mengambil cincin milik si botak. Tetapi di saat inilah, dia mendadak terkejut. Di saat itulah Eric Kin juga menyadari sesuatu, spontan menoleh ke samping. Terlihat sebuah cahaya hitam mendadak keluar dari dalam kepala si botak yang terjatuh terpisah. Bagai air mengalir, cahaya itu terbang jauh dengan kecepatan tinggi. Gary Su, dan kamu bocah sial, tunggu saja pembalasanku. Jiwa dewa pria kekar berkepala botak itu berteriak keras, lalu menghilang dalam hutan rindang dalam sekejap mata. Ternyata dia belum mati, jiwa dewanya berhasil melarikan diri, kata tiga orang dari lembah bintang dengan suara kaget. Eric pun sedikit mengerutkan kening. Si botak itu dibunuh dengan roh pedang iblis, dia pun tidak memastikan dengan jelas, ternyata orang itu masih hidup. Kesimpulan yang salah seperti itu jarang sekali terjadi selama hidupnya. Segera terbang menghampiri, Eric menjulurkan tangan memeriksa mayat pria kekar itu. Orang itu pasti mempelajari ilmu sihir, dengan campuran darah yang paling bagus dalam tubuh. Dia pasti sudah menghisap banyak darah orang lain. Setelah itu, Eric beralih memeriksa bagian kepalanya. Seketika merasa terheran-heran. Sama seperti tubuhnya, laut kesadaran pria kekar itu juga menyerap banyak kemeleketan jiwa milik orang lain. Diduga dia bukan mampu tetap hidup meski dibunuh dengan pedang iblis, melainkan karena ada roh sisa di laut kesadarannya, yang sama saja dengan memberinya satu kesempatan tidak terbunuhkan. Dengan begitu, pedang iblis itu turun tangan bukan secara sembarang, melainkan karena si botak menguasai keterampilan sihir, dan yang dikuasai adalah sihir yang sangat mematikan. Teman seiman Cheng tidak perlu menyalahkan diri, teknik istimewa Villa Lixing memang memiliki jurus andalan sendiri, namun tidak akan berhasil jika tidak ada energi bintang fajar. Melihat Eric Kin menatap mayat itu dengan wajah serius, Gary hanya bisa tersenyum. Dia mengira Eric Kin merasa malu. Setelah menyadari si botak tidak mati, dia melihat ekspresi Eric Kin menjadi jauh lebih bersahabat disbanding sebelumnya. Dia pun menjulurkan tangan menyalurkan energi bintang fajar yang ada dalam cincin perunggu miliknya kepada Eric Kin. Pemimpin Su, sungguh tidak bisa merepotkan kamu. Teman seiman Cheng sudah menyelamatkan aku yang akan memberikan energi bintang fajar padanya, kata pemuda lembah bintang dengan segera. Tidak perlu, energi bintang fajar milik kalian tidak banyak, baru saja memusnahkan 6 orang musuh, aku juga mendapatkan sedikit tambahan.
Geri Su mengayunkan tangan sambil mengembalikan energi bintang fajar milik ketiga orang lembah bintang yang baru saja dirampas oleh keenam anggota Villa Lixing. Hal ini juga membuat mereka bertiga memberi hormat dengan kedua tangan, merasa sangat terharu. Sesuai logika, keenam orang itu dibunuh oleh Geri Su, energi bintang fajar yang didapat pun harus menjadi miliknya. Alhasil Geri Su malah membaginya dengan sangat adil. Teman seiman pasti sudah sempat menghadapi satu kali serangan balik dari cincin ini. Jika kamu tidak memiliki energi bintang fajar, jika terjadi 3 kali berturut-turut, kamu akan dikeluarkan dari daerah pelatihan. Oleh karena itu jangan pernah menolaknya lagi, kata Geri Su melanjutkan. Sudahlah, aku akan mengambil energi bintang fajar milik teman seiman Song, kelak aku akan mengembalikannya. Setelah berpikir sesaat, Erik tetap saja menolak pemberian Geri, melainkan melihat ke arah pemuda lembah bintang. Hanya sedikit energi bintang fajar, teman seiman Cheng terlalu sungkan, tidak perlu dikembalikan. Pemuda itu tersenyum, lalu mengeluarkan energi dalam tubuhnya dan memberinya pada Erik. Geri Su datang terlambat, hanya berhasil menyelamatkan kedua adik seperguruannya, sedangkan dirinya saat itu sudah hampir mati, dan Erik Kinlah yang menjadi penyelamatnya. Setelah menerima dan menyimpan energi itu, Erik Kin merasakan sedikit cahaya terpancar dari cincin perunggu. Energi itu terlihat tidak menyatu dalam cincin, sebaliknya malah bergerak mengalir tiada henti di permukaan. Ternyata energi bintang fajar berbentuk sangat unik, bagus juga jika dijadikan bahan penelitian. Sebelumnya dia menolak pemberian Geri Su karena Geri Su membuatnya tidak mampu membedakan baik dan buruk, dia pun tidak ingin menerimanya dengan sembarang. Sebaliknya pemuda dari lembah bintang yang pernah dia selamatkan itu berani mempertaruhkan nyawa demi kedua adik seperguruannya. Hati yang baik dan mulia itu membuat Erik yakin untuk menerima energi darinya. Apalagi kelak dirinya akan ikut bersama orang-orang itu untuk sementara. Jika energi itu memang bisa ditukar dan dipindahkan, dia pun bisa mengembalikannya dengan jumlah lebih banyak. Melihat Erik Kin cukup waspada dengan dirinya, Geri Su pun mengerutkan kening lagi. Pemimpin Su, teman seiman Song, di mana kalian? Di saat beberapa orang sedang bicara, terdengar lagi suara langkah kaki dan orang memanggil dari dalam hutan. Dengan cepat, belasan kultivator pun terbang ke dalam area itu. Orang-orang itu sebagian besar memiliki kultivasi fase penilaian 1 penurunan, energi dalam tubuh mereka pun sangat kuat. Sedangkan Geri Su malah berubah ekspresi, kembali menjadi lemah lembut. Wahai para teman seiman, sungguh merepotkan kalian. Setelah semua orang itu mendarat, Geri memberi hormat dengan kedua tangan, menyapa dengan sangat ramah. Apa yang pemimpin Su katakan, lagi pula sudah menjadi anggota Liga Bantuan, tentu saja jangan selalu membuatmu rugi. Semua mayat di sini adalah orang-orang dari Villa Lixing, dan sudah mati. Pemimpin Su yang membunuh semua orang ini. Setelah mendarat, semua kultivator melihat mayat-mayat yang berserakan di area sekitar, sontak merasa kaget. Tak disangka sebelum mereka tiba, orang-orang itu malah sudah ditumbangkan oleh Geri Su. Orang-orang ini keterlaluan, setelah mengambil banyak energi bintang fajar, mereka juga berencana membunuh 3 seiman ini. Seketika aku murka dan tidak bisa mengendalikan diri, kata Geri sambil menggelengkan kepala. Pemimpin Su tidak perlu menyalahkan diri, kamulah yang terlalu baik. Baguslah jika anak-anak sesat ini sudah mati terbunuh. Orang-orang ini pantas mati. Dengar-dengar teknik sihir yang mereka kuasai sangat kejam dan tidak manusiawi.
Mereka juga menindas banyak pelatihan tanpa partai dalam hutan pagi kabut. Pemimpin Su sudah berhasil membasmi parasite bagi kalangan kultivasi. Selesai mendengar, tidak sedikit kultivator membujuk Geri Su dengan ekspresi tidak peduli. Bagaimanapun juga, mereka tetap memiliki nyawa. Sudahlah, tidak dibahas lagi. Semuanya, perkenalkan, ini adalah 3 teman seiman dari Lembah Bintang, dan ini adalah teman seiman Cheng, juga termasuk salah satu pelatihan tanpa partai. Geri Su memberikan perkenalan dengan lengkap, para kultivator pun saling memberi hormat. Hanya saja mereka sudah cukup akrab dengan kakak seperguruan Song, namun saat melihat Eric Qin yang hanya memiliki kultivasi fase penilaian tahap awal, ekspresi di wajah pun menjadi biasa-biasa saja. Semuanya jangan remehkan teman seiman Cheng, meski kultivasinya sedikit aneh, namun dialah yang membunuh kakak seperguruan pertama dari Villa Lixing. Seolah merasakan kejanggalan, Geri Su lanjut menambahkan. Kali ini, tidak sedikit orang bersikap lebih ramah dari sebelumnya. Eric Qin hanya menggelengkan kepala, sama sekali tidak peduli akan itu. Hanya saja, meski dikatakan sebagai liga bantuan, namun sampai dimanapun, kemampuan asli adalah kunci utama dalam mendapatkan perlakuan dari orang lain. Bersambung.